Sulit.
Ibu Dr. Hajari Safita Hapsari SPM, yang kami tadimi Al-Ustadz Rizky Asfiahdin, Al-Ustadz Alfineka Saputra, Ustadz Zahzayani Umi Waro, yang kita harapkan barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati serta cintai jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Waturigau beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara Muhadharah Kubro. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin wal hadirat, kami selaku pembawa acara atas nama Fiorenza Zalia dan saya Ririn Karyanti mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan ketua panitia, 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi, 4. Tausiah, 5. Doa, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan umul kita bersama-sama. Biniyatil ta'ala wa rahmati wa taufiqi wa hidayati wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari ketua panitia yang akan dibawakan oleh Rizky Afifah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pembina Pondok Pesantren Darussalam Al-Fatah, beliau Ibu Dr. Hajari Safita Hapsari, yang saya tazimi Al-Ustadz Rizky Asfiahdin, Al-Ustadz Alfineka Saputra, Al-Ustadz Saiful Anwar, dan Ustazah Cahyani Umi Imaroh yang saya nantikan barokah ilmunya. Dan yang saya bawakan para jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Waturigau beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di GOR pada acara pada malam hari ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini selaku ketua panitia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian pada acara pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu kelancaran acara pada malam hari ini. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam mempersiapkan suatu hal apapun. Saya berharap acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu hal apapun dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suci Al-Quran dan salawat Nabi yang akan dibawakan oleh Siti Nur Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa baran bi walidati wa lam yaj'alani jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Shadaqallahul azim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ikhfar. Kepadanya kami mengucapkan terima kasih. Dan kini tibalah acara yang kita nantikan, yaitu tausiah. Yang tausiah
tausiah yang pertama akan dibawakan oleh Sarini dari Desa Burung Tiga. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat Pembina Pondok Pesantren Darussalam Wateringkel, beliau Ibu Dr. Haja Risa Fitah Hapsari SPD MM. Dan yang saya tadimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Al-Ustadz Saiful Anwar, dan Ustazah Cahyani Umi Imarov yang saya nanti-nantikan barokah ilmunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini saya akan bertausiah singkat tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabara yasbiru yang artinya menahan. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang, karena dengan sabar seseorang dapat terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar juga merupakan salah satu ajaran yang paling banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan mengendalikan sikap, sehingga kita bisa menerima kondisi yang kita hadapi dengan ikhlas dan rela hati demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Dan Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi hamba-hambanya yang bersabar. Singkatnya, sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi berbagai macam cobaan dengan baik dan tabah. Dengan sabar, kita dapat mengubah kesulitan menjadi peluang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Marilah kita tanamkan sifat sabar dalam diri kita dan menjadikannya pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang kedua akan dibawakan oleh saudari Aisyah Nurul Askia dari Desa Kalungu. Kepadanya kami persilakan.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pembina dan ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat pembina Pondok Pesantren Darussalam Batu Ringkal, beliau Ibu Dr. Risa Vita Hapsari SPD MM, yang saya tandingi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Saiful Anwar, Ustazah Saiful Anwar, Ustazah Sayani Umi Imarah, yang kita nanti-nantikan barokah ilmunya. Dan yang saya banggakan jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Batu Ringkal beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat tentang tawasul dan istighosah, sebuah amalan yang hidup melekat dan diajarkan dalam tradisi Ahlussunnah serta diamalkan oleh para ulama dan para sahabat Rasulullah SAW. Tawasul dan istighosah, mungkin sebagian sudah mengerti. Jadi apa sih tawasul dan istighosah itu? Tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui perantara untuk terkabulnya doa atau ibadah. Istighosah adalah memohon pertolongan kepada Allah terutama saat menghadapi kesulitan, bencana maupun kebutuhan yang terdesak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa mencari wasilah hukumnya diperbolehkan selama tujuan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, Madinah pernah dilanda kekeringan panjang, tanaman mati, hewan ternak tewas, dan masyarakat kesulitan air. Dalam keadaan yang genting itu, Sayyidina Umar mengumpulkan umat muslim untuk melaksanakan istighosah dan sholat istisqa. Namun di dalam doanya Sayyidina Umar tidak hanya berdoa biasa, tetapi Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar berkata, Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu dengan nabimu dan engkau turunkan hujan kepada kami. Kini kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu dan engkau turunkan hujan kepada kami. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan deras dan menyuburkan kembali tanah yang kering. Kisah ini tercatat dalam banyak hadis dan menjadi bukti bahwa para sahabat Rasulullah SAW telah mempraktikkan tawasul serta mereka tidak menganggap itu sebagai perbuatan syirik maupun bid'ah yang sesat. Mayoritas ulama Ahlussunnah
seperti Imam Nawawi, Imam Jumhur Fuqaha dan Imam Al-Qurtubi sepakat bahwa tawasul dan istighosah hukumnya diperbolehkan selama tidak menjadikan manusia sebagai pemanfaatan atau mudarat. Yang mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tawasul hanyalah adab seorang hamba ketika memohon sebagai bentuk tawadu atau penghormatan kepada hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian ini kita dapat memahami bahwa tawasul dan istighosah adalah amalan besar yang memiliki dasar sejarah dan legitimasi ulama salaf, bukan amalan baru ataupun kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat dan memantapkan langkah kami dalam mengikuti para ulama, serta semoga kita selalu menjadi hamba yang selalu berharap kepadanya. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, tausiah yang terakhir akan dibawakan oleh Titi Lydia Ningsih dari Desa Sindang Barat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Maturikal, beliau Ibu Dr. Hajari Safitah Hapsari SPDM, dan yang saya terpilih Al-Ustaz Rizky Asyanuddin, Al-Ustaz Alfil Eka Saputra, Al-Ustaz Said Anwar, serta Ustazah Hani Umi Maram yang kami nanti-nantikan barokah ilmunya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Maturikal beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita merasa mengapa amalan kita seperti sholat, sedekah, puasa, bahkan pekerjaan sehari-hari terasa berbeda? Terasa berbeda hasilnya. Ada yang merasa senang dan bahagia, namun ada juga yang merasa kosong dan hampa. Jawabannya terletak pada suatu hal, yaitu niat. Niat adalah fondasi dari setiap perbuatan. Dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Syekh Imam An-Nawawi dijelaskan dalam hadis pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya
perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan bahwa niat adalah timbangan yang pertama kali menentukan amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah. Mengapa niat begitu penting? Yang pertama, niat membedakan amalan ibadah dan kebiasaan. Niat mengubah tindakan duniawi menjadi amalan akhirat. Makan misalnya bukan sekedar mengisi perut, namun jika diniatkan agar kuat beribadah, ia akan bernilai pahala. Yang kedua, niat menentukan kualitas pahala. Amalan sebesar apapun amalan yang sama bisa membedakan pahala yang berbeda. Bahkan dosa tergantung pada niatnya. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Namun jika niatnya hanya ingin dipuji, maka yang didapat hanyalah pujian manusia, bukan ridha Allah. Dan yang ketiga, niat menyelamatkan kita dari riya dan kesyirikan. Niat yang ikhlas menentukan tujuan kita, menjauhkan kita dari perbuatan seperti riya. Namun sebaliknya, jika niat sudah tercampur dengan urusan duniawi, maka amalan kita akan sia-sia. Dan bagaimana sih caranya untuk memperbaiki niat? Yang pertama, perbarui niat setiap saat. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa saya melakukan ini, dan luruskan kembali niat hanya karena Allah. Dan yang kedua, waspada bisikan setan. Terkadang di tengah perjalanan beramal, setan membisikkan keraguan agar niat kita menyimpang. Sadari hal itu dan perkuat niat yang ikhlas dan beramal. Dan yang ketiga, ilmu dan iman adalah penopang niat. Niat yang kuat harus didukung oleh ilmu dan iman yang kokoh. Belajar terus agar niat kita selalu sampai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, mari kita menata niat dalam setiap langkah kita. Dengan niat yang lurus dan ikhlas, amalan sekecil apapun akan menjadi besar di sisi Allah, dan setiap langkah kita akan bernilai ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudari Siti Mega. Kepadanya kami persilakan.
acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai bertemu di muhadharah berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari Santri Putri. Beri tepuk tangan yang meriah.
Tepuk tangan untuk penampil pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini sebelum saya berkomentar, kan? Saya bicara tadi bagus apa enggak? Kalau bagus, bercelana bisa orang. Boten. Ya, malam ini luar biasa sekali. Saya kira nilainya 99,9 lah. Saya saya dengar tadi dari ketua panitia bahwa yang mau tampil adalah kelas 2 dan kelas 1. Nah, ketika saya mendengar itu, saya tidak berekspektasi tinggi. Jadi ya kelas 1, kelas 2 ya kan, apalagi kelas 1. Ternyata penampilan pertama kelas 1 disuguhi dengan tari apa tadi namanya? Zapin. Akhirnya tari itulah. Dan tarinya sangat bagus, luar biasa sekali. Iya, dalam kelas 1 ya, masih kelas 1 dia mereka berani effort untuk latihan. Itu kan latihannya berarti sangat niat, ya. Latihannya sangat niat dan serius, tidak main. Jadi hasilnya pun juga tidak main. Luar biasa tuh berani. Yang kedua ada dari MC-nya sudah keren, sudah luar biasa, dari mulai intonasinya sudah jelas. Mungkin karena gugup ya baru pertama kali. Tadi ada Mbak Ririn sama Mbak Vio. Saya kira juga itu tadi kelas 1 ya mas, mentalnya sangat luar biasa sekali Mbak Vio dan Mbak Ririn, ya keren. Saya acungi 2 jempol itu untuk MC-nya. Terus yang selanjutnya apa setelah MC? Ketua panitia. Ketua panitia ini bukti ya. Kalau ketua panitianya bagus ya ini buktinya, hasilnya juga bagus. Terus habis itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi biasanya menggunakan kiroah, yang biasa ini menggunakan murotal. Suaranya sangat merdu luar biasa. Sekali lagi mungkin kurangnya tadi hanya gugup saja. Memang kalau gugup itu ya tadi hasilnya pun juga kayaknya jadi kurang maksimal. Tetapi untuk berani maju saja dan berani membawakan murotal itu membutuhkan mental yang sangat kuat, mental yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk tadi semuanya kelas 1 itu.
Yang selanjutnya ada penampilan khutbah. Tadi ada Mbak Sahrini, ada Mbak Aisyah, yang lain ada Mbak. Yang lain siapa tadi ya? Siapa? Oh, Mbak Titi. Ya, Mbak Titi. Semuanya keren, luar biasa. Dari mulai Mbak Sahrini bagaimana kemudian membawakan materi tentang sabar. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kemudian akan ceramah, akan pidato, itu kalau bisa jangan dihafalkan teksnya, tapi dihafalkan materinya, agar ketika salah-salah sedikit itu bisa lancar. Nah ini mungkin masih grogi ya, nggak masih maklum luar biasa. Materi sabar yang kedua tadi, nah ini Mbak Aisyah. Ini saya tepuk tangan dulu untuk Mbak Aisyah dulu. Sangat berani sekali membawakan materi tawasul dan istighosah. Itu kan materi yang sulit itu ya, tidak mudah untuk dibawakan. Bahkan kayaknya pertama kali ya membawakan materi tawasul dan istighosah. Nah, itu bukti keniatannya seperti itu. Jadi mau mencari materinya, mau mencari dalilnya, mau melatih bagaimana kemudian ketika tampil. Jadi nggak melulu tentang, biasanya kan seringnya mencari ilmu, ikhlas, sabar. Nah ini untuk pertama kali materinya adalah istighosah dan tawasul. Saya kira ini materi yang sangat berani ya, karena ini materi yang lumayan sulit. Terus yang terakhir ada Mbak, siapa tadi namanya? Iya, Mbak Titi. Mbak Titi yang luar biasa sekali ya, menggunakan materi innama a'malu binniyat. Nah ini hasil malam ini ya. Kalau memang diniati untuk tampil bagus ya hasilnya juga bagus gitu ya. Putra kalau mau tampil kudu diniati. Jangan pesimis dulu Mas, harus optimis. Kadang putra tahu si cocok langsung pesimis sih. Optimis dong, harus pede. Jangan kalah sama perempuan. Siap 2 minggu ke depan lebih baik. Insya Allah bagus, harus semangat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi harus lebih unggul dong, harusnya secara teori seperti itu. Terus yang lain tadi ada doa Siti Mega. Ya, mungkin mic-nya tadi agak kejauhan sedikit, tapi yang luar biasa bagus, keren sekali. Nah ini yang terakhir ini. Ini saya coba mas ya, yang terakhir. Tadi ada Mbak Kirani, Mbak Afifah sama Mbak Safa. Berapa orang tadi yang tampil? 3 orang. Saya melihat itu yang tampil ada 15 orang. Saking rame nih. Jadi 3 orang itu berasa banyak orang. Lagunya asik, berganti-ganti, bahkan tadi menariknya sangat semangat sekali. Ya. 3 orang tapi rasanya kayak rame. Nah, itu bukti itu ya. Kalau memang latihan serius, hasilnya juga serius. Coba saya tantang putra minggu depan ya. Buat apalah itu yang cuma 3 orang atau 4 orang tapi hasilnya maksimal. Drama boleh, jangan dance. Kayaknya dance udah udah beberapa kali lah, bukan bosan, tapi coba ganti nuansa yang lain ya. Kalaupun dance yang 3 orang saja kalau berani nggak putra? Kira-kira putra berani apa enggak nih? Berani dan harus berani. Pokoknya penampilan pada malam hari ini keren lah. Saya terkagum-kagum, kaget gitu ya. Kagetnya takjub yang positif ini ya. Sangat baik, sangat keren, luar biasa. Nah, mungkin dari saya itu bisa Ustaz nambahin. Ustaz. Ini dari Ustaz Saiful Anwar. Ini kalau yang tidak tahu, untuk kelas 1 dan kelas 2, beliau adalah sesepuh di Pondok Pesantren Darussalam. Nah inilah founding fathernya, yang salah satu yang membangun karakter kuat di Pondok Pesantren Darussalam ini, Ustaz Saiful Anwar. Fadl, sepatah 2 patah. Ini Ustaz Saiful ini seangkatan sama Ustaz saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dijebak ya.
nggak tahu dijebak apa nggak tahu. Alhamdulillah nyasar ke tempat yang bagus loh, ibaratnya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Alvin, Ustadz Asfi, Ustazah Sahyani yang telah ibaratnya mengembangkan dunia pesantren di Darussalam Baturingkel yang sebegitu unik dan sebegitu isinya bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya ngaji, tetapi juga ada pengembangan dari keterampilan gitu. Karena siswa itu atau anak itu kan ada keterampilan pedagogik, keterampilan afektif dan psikomotorik. Mungkin anak yang pintar ya ada, tapi ternyata bakatnya kurang. Mungkin anak sing bodoh, maksudnya pelajaran orang mudeng-mudeng, mlebu kuping kiwe, metu lewat sumur mungkin bisa. Ya anak, tapi bakatnya luar biasa akeh. Ngapa gue bisa ya gue? Ya anak sih kayak gue. Mungkin anak sih bakatnya kurang, ilmunya juga kurang, tapi etikanya sopan santun yang luar biasa, sungguh diacungi jempol itu juga ada. Nah, kegiatan yang seperti ini nih, itu yang tidak ada di sekolahan lain, ya. Atau tidak ada di pesantren lain kecuali di Darussalam kayaknya. Kayaknya Darussalam tok kayaknya sih. Darussalam luar biasa ya. Tentang dulu. Ya, ini karena mungkin pengasuhnya masih muda-muda ya, jadi mungkin semangat ya untuk menggugah keilmuannya iya, menggugah keterampilannya iya, menggugah etikanya juga iya. Jadi hidup semua berjalan semua seperti itu. Jadi terima kasih Mbak Cahyani dan Ustadz Alvin ya, Ustadz Asfi juga yang kebetulan malam ini sedang berhalangan hadir. Dan tadi menarik sekali acaranya. Kalau dulu namanya khitobah, kalau sekarang Muhadharah ya. Ini sama intinya melatih siswa atau anak itu untuk mengekspresikan bakat yang ada yang tumbuh di diri kalian masing-masing. Imam Ghazali sendiri pernah berkata ada laki-laki atau rojulun yadri wala yadri anahu yadri, itu salah satunya. Jadi ada seorang atau anak yang ini kan konteksnya pendidikan berarti anak santri lah ibaratnya. Ada santri sebenarnya itu punya bakat, punya keterampilan, punya kemampuan, tapi dia tidak menyadari bahwa dia itu punya keterampilan seperti itu. Jadi ini perlu dikembangkan lagi ini Ustadz Alvin, Ustazah Sahyani, Ustadz Asfi, dan perlu motivasi terus anak ini supaya bisa tergugah itu. Kebetulan alhamdulillah Ustadz Alvin ini semangatnya luar biasa. Ya. Pokoknya 24 jam buat kalian semuanya. Jadi jangan sampai kalian itu rugi tidak dapat apa-apa dari Ustadz Alvin dan Ustadz Sahyani ya, sama Ustadz Asfi. Jadi jangan sampai kalian itu kayak ibaratnya tikus yang mati di lumbung padi ya, itu sering saya sampaikan. Jadi mumpung ini lagi semangat ini anak muda ini ya, pemuda-pemuda ini semangat sekali ya, mumpung ini lagi semangat ya, silahkan kalian jaluk jadwal tambahan apa-apa ya, tambahan sampai jam 10 mungkin apa-apa, jam 11 sampai jam 12 lah ya, luar biasa gitu kan ya. Minta lagi sampai jam 1 atau sampai jam 2 juga gak apa-apa, silakan. Santrinya sih kuat ya. Ini udah luar biasa kali semangatnya gitu ya. Dan untuk santri-santri semuanya, santri putra, santri putri, semangat terus untuk menggapai apa yang kalian
cari di sini, baik itu ilmu agama, ilmu sekolahan, ataupun silakan dikembangkan lagi bakat-bakatnya, jangan malu-malu ya. Perlu diketahui pemuda zaman sekarang atau remaja lah ya, remaja zaman sekarang itu semuanya kebanyakan tertutup bakatnya karena teknologi. Bayangkan anak zaman sekarang ngoleti ngosing salam, ngosing kayak Miki, tarian seperti tadi itu tertutup karena dolanan HP, game-gamean terutama. Akhirnya apa? Akhirnya lebih seneng dolanan game daripada latihan nari kah, latihan futsal kah, atau main bola kah, dan lain-lain. Jadi susah nyari bakat akhirnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih. Dan sebenarnya saya ini sedang dalam perjalanan pulang, cuma mampir ke sini silaturahmi. Kebetulan ada acara muhadharah. Jadi alhamdulillah saya bisa menyaksikan acara yang menarik sekali, dan ini sebagai contoh harusnya buat sekolah atau pesantren bahwa kita juga harus membangkitkan keterampilan yang ada pada masing-masing peserta didik atau santriwati, bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi juga keterampilan atau bakat atau yang lainnya lah. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ini founding father Pondok Pesantren Darussalam Batu Ninggal. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, lancar, panjang umur, manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara, kamu boleh nambahin? Ya. Komiknya sampai betul. Operator ya. Penampilan dan juga mungkin ini orang spesial ya, karena dihadiri saya perkenalan. Cuma mau menggenapi bahwa malam ini tuh Sabtu, menggenapi nilai yang diberikan oleh Ustaz Alvin biar jadi sempurna. Masya Allah. Udah Ustazah. Ustazah, genepi nilai atau genepi hatinya Ustaz Alvin? Yuk. Udah. Genepi nilai